Ini adalah soal paling ribet, paling lama, paling memakan banyak waktu di subtes pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Betul sekali, soal berkaitan dengan analisis kecukupan atau kecukupan data, diminta untuk memutuskan apakah pernyataan yang diberikan cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi format soalnya selalu diberikan dua pernyataan seperti ini, kemudian diminta untuk memutuskan apakah pernyataan-pernyataan yang diberikan ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Dalam video ini akan kita bahas soal ini, tonton video ini sampai selesai. Ini adalah soal asli UTBK SNBT tahun 2024 subtes pengetahuan kuantitatif nomor 17 ya. Bagi yang belum menonton video pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 16 bisa langsung menuju ke playlist di kanan atas ini. Sebelum kita bahas soal ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana alur proses pengerjaan soal model seperti ini. Jadi format soalnya sudah jelas ya, ada pengantar soal, kemudian ada perintah di sini untuk memutuskan dan diberikan dua pernyataan. Kemudian ini yang jadi ciri khas ya, template-nya. Pilihan jawabannya udah template. Untuk pilihan jawaban A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, dan seterusnya. Perlu dipahami, template ini adalah berdasar template lama ketika masih ada opsi A, B, C, D, dan juga E. Untuk yang format terbaru, yang kabarnya tidak ada opsi A, B, C, D, dan juga E bisa menyesuaikan. Jadi mungkin urutan pilihan jawabannya diacak, tetapi sejauh ini selalu pilihan jawabannya begini, hanya mungkin urutannya yang berbeda. Dengan format lama, nanti prosesnya pertama kita harus ngecek dulu. Jadi ngecek satu-satu ini yang bikin lama ya. Kita uji, kita cek pernyataan 1, ada dua kemungkinan, cukup, bisa juga tidak cukup ya. Nah, ketika pernyataan 1 cukup, masih kita harus cek pernyataan 2. Ketika dicek pernyataan 2, ada dua kemungkinan lagi, bisa cukup, bisa juga tidak cukup. Jika dicek pernyataan 1 cukup, kemudian cek pernyataan 2 juga cukup, dijawabnya yang D ya. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Kemudian ketika dicek pernyataan 1 cukup, tapi cek pernyataan 2 tidak cukup, berarti jawabnya A. 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Kemudian ketika pernyataan 1 saja tidak cukup, tetap kita harus cek pernyataan 2, dan ada dua kemungkinan, bisa cukup, bisa juga tidak cukup. Ketika cek pernyataan 1 tidak cukup, kemudian cek pernyataan 2 kok cukup, berarti jawabnya yang B. Pernyataan 2 saja cukup, tetapi 1 saja tidak cukup. Nah, ketika nanti ada kasus soal pernyataan 1 tidak cukup, kemudian pernyataan 2 juga tidak cukup, jangan langsung jawab yang E. Di sini kita harus menguji kedua pernyataan bersama ya. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita cek, ada dua kemungkinan, bisa cukup, bisa juga tidak cukup. Ketika dicek bersama-sama ini kok cukup, berarti jawabnya yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup ya kan. Kemudian ketika udah dicek pernyataan 1 tidak cukup, pernyataan 2 juga tidak cukup, ketika bersama-sama pun juga tidak cukup, baru jawab yang E. Ini yang bikin lama ya. Jadi untuk sampai jawaban C dan juga E itu cukup panjang. Tidak berhenti sampai di situ, model soal terbaru, kata tanya di pengantar soal ini ya, ada kata tanya apakah, ini juga perlu dipahami ya. Jadi untuk kata tanya apakah nanti dikatakan cukup jika pernyataan-pernyataan yang diberikan itu mampu untuk memberikan kepastian jawaban ya atau memberikan kepastian jawaban tidak. Jadi bisa dikatakan cukup dengan jawaban ya, cukup dengan jawaban tidak. Nah, dikatakan tidak cukup itu kalau yang pertama, pernyataan yang diberikan tidak mampu memberikan kepastian jawaban. Jadi jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Atau ada yang kurang dari pernyataan yang diberikan. Itu berarti tidak cukup. Jadi cukup itu kalau bisa memastikan jawaban ya atau memastikan jawaban tidak. Kemudian dikatakan tidak cukup jika jawabannya bisa ya, bisa tidak. Atau ada yang kurang sehingga nggak bisa diproses ya, ini tidak cukup. Nah, sekarang baru kita ke soal tadi. Ini berkaitan dengan fungsi ya. Ada fungsi f dan fungsi g, didefinisikan ini fungsi fx-nya. Kemudian fungsi gx-nya ini. Pertanyaannya, apakah f2
F2 dikalikan G2 kurang dari 0. Nah ini, kata tanyanya adalah apakah ya. Kemudian perintahnya diminta untuk memutuskan apakah pernyataan 1 dan 2 yang diberikan cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, kita akan coba lihat dulu. Ini berkaitan dengan nilai fungsi ya. F2 berarti X pada fungsi F diganti 2. Kita coba hitung ya. Jadi kan ketika diganti 2, 2 plus A dibagi 2 min 1. 2 plus A dibagi 1. Kita tulis aja 2 plus A gitu kan. Nah, karena di pernyataan yang diberikan itu adalah variabel A dan juga B, nilai-nilai A dan juga B dalam bentuk interval, maka harus kita lihat dulu, kita analisa dulu nih. Nilai-nilai A yang menyebabkan F2 positif, nilai-nilai A yang menyebabkan F2 negatif, nilai-nilai A yang menyebabkan F2-nya 0 dan sebagainya. Karena di sini F2 kali G2 nilainya kurang dari 0. Kurang dari 0 sama aja dengan nilai negatif ya. F2 sama dengan 2 plus A. F2-nya akan positif itu jika ya, F2-nya akan positif jika apa? Betul sekali, A-nya lebih dari negatif 2. Jadi kalau A-nya lebih dari negatif 2, misalkan negatif 1, 2 tambah negatif 1 kan positif 1 ya. Misalkan A-nya 0, 2 tambah 0 berarti 2, positif juga. Jadi ketika A lebih dari negatif 2, maka F2-nya akan positif atau lebih dari 0. Kemudian akan negatif, F2 akan negatif ketika A-nya berarti kurang dari negatif 2. F2 akan kurang dari 0 jika A-nya kurang dari negatif 2. Misalkan negatif 3. 2 tambah negatif 3 berarti min 1. Nah, dari mana sih kita menemukan ada negatif 2? Ini sebenarnya simpelnya tinggal 2 plus A ini kita sama dengan kan 0. 2 plus A sama dengan 0 berarti kan A sama dengan negatif 2. Artinya F2 akan menjadi 0 itu ketika A sama dengan negatif 2. Dan akan menjadi lebih dari 0 ketika A lebih dari min 2 dan seterusnya ya. Kemudian kita cermati untuk yang G2. Kita masukkan X-nya diganti 2, 2 kuadrat 4 berarti 4B min 3 ya. 4B min 3. 4B min 3 ini kalau disama dengan kan 0 berarti B-nya kan sama dengan 3/4. Itu yang akan kita ambil sebagai batasan nilai B. Jadi G2 akan positif itu ketika B-nya lebih dari 3/4 ya kan. 3/4 itu lebih dari 3/4 ya berarti ada 1 ya. Ketika diganti 1, 4 kali 1 itu 4, 4 kurangi 3, 1. Jadinya positif. Dan akan jadi negatif, G2 akan jadi negatif atau kurang dari 0 itu ketika B-nya berarti kurang dari 3/4. Misalkan 0 ya. 4 kali 0 itu 0, kurangi 3 berarti min 3 kan negatif ya kan. Nah, interval-interval nilai A dan nilai B ini akan kita analisa untuk memastikan jawabannya apakah bisa menjawab ya atau bisa menjawab tidak atau bisa ya bisa tidak. Kita mulai dari pernyataan pertama dulu. A kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Ya, A kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Kita akan pecah di A kurang dari 5, padahal tadi batasnya A itu di minus 2 ya. Kita pecah menjadi 2 yaitu antara minus 2 sampai 5 dan yang kedua kurang dari min 2. Jadi A-nya kita pecah antara min 2 sampai 5 dan A kurang dari min 2. Ketika A-nya lebih dari min 2 kurang dari 5 berarti kan masuknya ke sini nih. F2-nya berarti positif ya. F2-nya positif. Kemudian untuk yang A kurang dari negatif 2 berarti jelas ke sini ya. F2-nya berarti negatif atau kurang dari 0. Itu yang A. Sekarang kita ke yang B ya. B kurang dari 1, padahal di sini batasnya adalah 3/4. Jadi kita pecah lagi. B kurang dari 1 kita pecah menjadi interval dari 3/4 sampai 1. Sama yang kedua kurang dari 3/4. Nah, untuk yang interval B-nya lebih dari 3/4 kurang dari 1, berarti kan masuknya sini, lebih dari 3/4. Artinya G2-nya lebih dari 0. Kemudian yang B kurang dari 3/4, sama kayak ini ya, berarti G2-nya kurang dari 0. Kemudian kita baru bisa melihat apakah bisa menjawab ya atau tidak. Kita lihat di sini kan perintahnya F2 kali G2 ya. Pertanyaannya adalah apakah F2 kali G2 kurang dari 0 atau negatif ya kan? Ini kalau kita kalikan F2 dengan G2 yang ini nih, F2 lebih dari 0 dan G2 juga lebih dari 0, positif kalikan positif berarti hasilnya positif ya. Padahal di sini pertanyaannya apakah F2 kali G2 kurang dari 0? Kurang dari 0 kan negatif. Berarti ini jawabnya adalah tidak. Tapi ketika kita kalikan F2 yang ini, F2 kurang dari 0 dengan G2 lebih dari 0,
Ini hasilnya negatif karena negatif dikalikan dengan positif. Berarti yang bagian ini jawabnya ya. Artinya untuk pernyataan satu ini karena jawabannya bisa ya, bisa tidak, berarti tidak bisa memastikan ya jawabannya ya atau jawabannya tidak. Artinya untuk pernyataan satu ini berarti tidak cukup. Nah, kita coba ke pernyataan dua ya, karena walaupun pernyataan satu tidak cukup, tetap kita harus cek pernyataan kedua. Di pernyataan dua, A lebih dari 1 dan B-nya lebih dari 0. Kita akan coba pecah untuk yang A lebih dari 1 sendiri dan nanti B lebih dari 0 sendiri. Nah, yang A lebih dari 1, karena nilai lebih dari 1 itu udah jelas nilainya lebih dari negatif 2, berarti masuknya nanti ke sini ya, A lebih dari negatif 2. Jadi untuk A lebih dari 1, maka F2-nya berarti lebih dari 0. Jadi masuknya ke yang bagian sini. Kemudian untuk yang B lebih dari 0, ingat hati-hati karena di sini batasannya ada di 3/4, maka B lebih dari 0 kita pecah menjadi antara 0 sampai 3/4 ya, 0 sampai 3/4, kemudian lebih dari 3/4. Nah, yang antara 0 sampai 3/4 itu berarti masuknya ke yang G2 kurang dari 0 yang sini ya. Karena kurang dari 3/4. Kemudian yang B lebih dari 3/4 jelas masuknya ke sini. Berarti G2-nya lebih dari 0. Oke? Nah, sehingga ketika kita uji, kita coba kalikan F2 yang lebih dari 0 ini dengan G2 yang kurang dari 0 ini kan hasilnya positif kali positif yaitu negatif. Cocok ya, sesuai ya, kurang dari 0. Berarti ini ya. Tapi ketika kita kalikan nih, F2 lebih dari 0, G2 juga lebih dari 0, hasilnya positif. Di sini malah tidak. Sama aja berarti pernyataan 1 dengan pernyataan 2, pernyataan 2 dengan pernyataan 1 sama aja. Tidak bisa memastikan jawaban ya atau jawaban tidak. Di sini jawabannya bisa ya, bisa tidak. Berarti pernyataan 2 juga masih tidak cukup. Jangan langsung jawab yang E ya. Kita coba dulu, kita uji dulu. Kalau pernyataan 1 dan 2 digabung. Pernyataan 1 tadi A kurang dari 5 dan pernyataan 2-nya A lebih dari 1. Ini digabung. Jadi intervalnya lebih dari 1 kurang dari 5. A-nya antara 1 sampai 5. Kemudian B-nya, di pernyataan 1 kan B-nya kurang dari 1, pernyataan 2 B-nya lebih dari 0. Ketika digabung berarti B-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga untuk yang A-nya, A lebih dari 1 kurang dari 5, ini kan nilainya jelas ya, dia lebih dari negatif 2. Berarti untuk F2-nya pasti lebih dari 0. Kemudian untuk yang B antara 0 sampai 1, karena batasan itu ada di 3/4, sementara 3/4 ada di antara 0 sampai 1, sehingga untuk yang 0 sampai 1 ini kita pecah ya. 0 sampai 3/4, kemudian 3/4 sampai 1. Nah, untuk yang 0 sampai 3/4 berarti kita ambil yang ini. G2-nya kurang dari 0 ya. G2-nya kurang dari 0, kemudian yang antara 3/4 sampai 1 berarti yang atasnya ya. Yaitu G2-nya lebih dari 0. Berarti nanti nggak jauh beda nih dengan yang sebelum-sebelumnya. Ketika kita ambil F2 lebih dari 0 dan G2 kurang dari 0, hasilnya kan negatif ya, positif kali negatif. Berarti ini ya. Kemudian F2 lebih dari 0, kita coba kalikan dengan G2 yang juga lebih dari 0, berarti hasilnya positif. Berarti di sini tidak sesuai ya. Jawabannya tidak, bisa ya, bisa tidak. Berarti ketika bersama-sama pun tidak bisa memastikan jawaban. Jawabannya masih bisa ya, bisa tidak. Bersama-sama juga tidak cukup. Berarti jawabannya yang E ya. Jawabannya berarti yang E ini. Oh, panjang ya. Jadi memang soal model seperti ini, analisis kecukupan atau kecukupan data ini memang butuh waktu yang cukup lama. Kalian harus bijak ketika ketemu soal seperti ini. Dan kalau misalkan ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di komentar. Terima kasih.